Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Al-akhdhu bil ahwati wa min sya'nihi ay ya'khudha bil ahwati fi dinihi wa yakhruju min khilafil ulama'i ila wifaqihim ma amkana mubadaratan ala wuku'i ibadatihi sahihatan ala jami'il madhahibi aw aktsariha. Fa inna rukhasa syari'ati innama ju'ilat lid-du'afa'i wa ashabid darurati wal ashghali. Wa ammal qaumu falaysa lahum syughlun illa mu'akhadatan nufusihim bil azaimi. Walidzalika qalu idzan haqqal faqiru an darjil haqiqati ila rukhasy syari'ati faqad fasakha ahdahu ma'allahi ta'ala wa naqadahu. Wa min sya'nihi ayyukhfiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-alim al-allamah As-Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharani. Berkata beliau masih menjelaskan tentang adab daripada seorang murid, yaitu al-akhdhu bil akhwat, mengambil amaliyah yang paling hati-hati. Dalam amaliyah itu ada tingkatannya seperti yang dijelaskan dalam kitab Mizan Al-Kubro. Ada tingkatan amaliyah yang musyaddad, yang berat. Ada tingkatan ibadah yang mutawassit, yang tengah-tengah. Ada tingkatan yang mukhaffaf, yang ringan dalam satu amaliyah. Semua tingkatan itu mempunyai rujukan dari madhab-madhab para muassis madhab dan para ashabul madhahib. Dalam pandangan hukum fikih, sebatas fikih saja, al-ami la madhabalah, orang awam itu diperkenankan memilih mazhab yang manapun dan tidak wajib terikat dengan satu mazhab tertentu. Artinya apa? Kalau secara fikih kita boleh pakai pendapat yang berat, kemudian pindah lagi pakai pendapat yang tengah-tengah, kemudian pakai pendapat yang ringan, boleh secara fikih. Itu karena juga bagian daripada ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan-perbedaan dari para ulama itu adalah menjadi rahmat. Itu secara pandangan fikih saja. Tapi kalau kita berbicara ketorekohan sebagai muridus suluk, murid yang ingin mencapai maqamul kamal, maka harus mengambil amaliyah pendapat yang musyaddad, yaitu yang akhwat, yang berat, yang lebih berhati-hati. Makanya kalau orang itu sudah berbaiat,
kepada mursyid berarti dia berjanji, berkomitmen untuk lebih serius di dalam mengamalkan ibadah dengan memilih amaliyah yang lebih akhwat, lebih berhati-hati. Itu maksudnya. Jadi kalau orang sebelum bertoreko mungkin sudah ahli ibadah. Tetapi ketika sudah bertoreko, maka nilai daripada ibadahnya harus lebih ditingkatkan untuk mengambil yang paling berhati-hati. Contohnya makanan, ya. Kalau makanan dulu kita yang penting halal aja kan gitu. Yang penting kita tidak tahu ainul haramnya. Maka kalau sudah kita berbaiat thariqah, kita ini dituntut sebagai murid thariqah harus mengambil yang lebih berhati-hati. Kalau begitu harus wirai. Gitu. Nah, dalam wirai itu diajarkan dalam kitab tasawuf, gitu kan. Kamu bisa mengkaji apa itu wirai. Nah, itulah gunanya kita itu berthariqah. Harus al-akhdhu bil ahwat, mengambil yang lebih berhati-hati. Ini kalau yang belum punya kitabnya itu kalau bisa pesan di online ya bisa tuh. Banyak. Maka dikatakan wa min sya'nihi ayakhudha bil akhwati fi dinihi wa yakhruja min khilafil ulama ila wifaqi ma amkana. Maka di antara daripada sifat karakter adab seorang murid mengambil amaliyah yang lebih berhati-hati dalam urusan agamanya dan keluar dari perselisihan ulama menuju pada pendapat yang disepakati oleh semua ulama sebisa mungkin. Ada pendapat seperti waktu sholat, ya. Waktu sholat itu ada waktu yang muttafaq bainal ulama, ada yang waktu mukhtalaf bainal ulama. Kalau menurut pandangan aksarul fuqaha, mayoritas para ahli fikih, waktu afdol apa? Waktu yang paling utama itu kapan? Sholat itu di awal waktu. Tapi menurut ahli thariqah berbeda. Waktu afdol itu adalah waktu yang dimana mutafakun bainal ulama itu sudah masuk waktunya. Waktu yang paling utama adalah waktu di mana para ulama sepakat sudah masuk waktunya. Nah, kapan itu sudah masuk waktu di mana sepakat ulama? Yaitu selain waktu subuh itu adalah tengah-tengah, ketika lewat sepertiga waktu. Jadi kalau waktu zuhur lewat sepertiganya waktu zuhur itu waktu yang muttafaq bainal ulama bahwa itu sudah masuk waktu zuhur. Itu menurut sebagian ahli tasawuf, seperti yang banyak dilakukan oleh salafus saleh yang ada di Hadramut, itu seperti itu. Jadi beliau melakukan sholat itu tidak langsung di awal waktu, tapi mengambil waktu pertengahan yang sekira waktu itu semua ulama mazhab manapun sepakat bahwa itu sudah masuk waktunya. Kecuali waktu subuh. Kalau waktu subuh para ahli tasawuf lebih memilih dilakukan di akhir ketika sudah mendekati syuruk isyraq, munculnya matahari. Itu menurut fuqaha, menurut kacamata daripada ahli tasawuf. Tapi juga ada khawas. Ada khawas lain lagi. Kalau ada khawas ini ahli asrar, ada khawas ahli ahli himayah. Kalau ada ulama waliullah min ahli himayah itu malah justru kadang sholatnya di akhir-akhir.
mepet-mepet. Ini kalau jangan ditiru kalau bukan ahlinya dan pangkatnya loh ya. Kalau ahli khawas, ahli himaya, ada yang sholatnya di akhir-akhir. Kenapa? Sengaja. Karena dengan sholat beliau di akhir ini, beliau bisa menyafaati sholat-sholat orang yang tidak diterima sebelumnya. Oleh ini surah urusannya awake dhewe, ini urusannya wong pos. Tapi kayak kena dipae itu makanya kok iki wali kok sholat akhir-akhir. Ora ngerti urusane wis. Nu ahli himaya, malah nyafaati sholat-sholat sing ora kusuk-kusuk kuwi.